Bab 103. Syarat menjadi calon kakak ipar. Velty sebagai calon janda muda, cantik, dan berbadan tinggi langsing itu pun masuk ke dalam rumah. Dan pria yang mengikutinya itu juga ikut masuk. Dan ternyata pria itu ialah Altar. Walaupun Canary dan ibunya curiga dengan kedekatan putri sulungnya itu dengan Altar, namun Ibu Shirley tetaplah seorang ibu yang harus menjaga wibawanya di depan Altar. "Assalamualaikum Tante Chan," sapa Altar. "Iya, waalaikumsalam salam, silakan duduk," jawab Ibu Shirley datar. "Lagi omongin apa sih, kayaknya serius banget?" tanya Velty saat melihat keseriusan di wajah kedua wanita yang ia sayangi itu. "Biasa, lagi ada ocehan," Canary berpura-pura. "Mau minum apa Altar?" tanya Ibu Canary saat melihat wajah Altar yang sudah sangat kelelahan itu. Pasalnya Altar habis dari kantor. Jelas di sana dia banyak pekerjaan. Dan langsung menuju tempat kerja Velty setelah itu untuk dibantu. Altar pun belum menjawab. Namun Canary sudah menyahut perkataan ibunya. "Gak usah dibuatin minum kali Mam. Entar kalau haus, ambil sendiri, kayak tamu aja." Canary menyindir Altar, karena ada sedikit kecurigaannya di balik ketulusan Altar sering membantu Velty dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya. Altar yang sedang sibuk melihat layar ponselnya, langsung menatap Canary penuh dengan tanda tanya. "Apa, apa lihat-lihat?" sindir Canary lagi terhadap tatapan Altar sambil tersenyum. "Suka kali orang ini berantem Aku ganti baju dulu," sentak Velty sambil pergi menuju kamarnya. Saat mendengarkan ucapan Velty yang mau menggantikan pakaiannya, entah mengapa tiba-tiba saja pikirannya sedikit melayang, dan membayangkan sesuatu hal yang agak melezat. "Mau minum teh, kopi atau apa Altar?" Ibu Shirley kembali menawarkan. Dengan spontannya Altar langsung menjawab, "Susu hangat Tante." Ucapan Altar langsung membuat Canary dan Ibu Shirley melongo. Bahkan Velty yang hendak membuka pintu kamarnya, ia berbalik badan menatap Altar sambil mengerutkan keningnya. Pasalnya mereka langsung terkejut mendengarkan selera Altar yang agak aneh. "Oh, iya," jawab Ibu Shirley sedikit ragu sambil menatap Canary. Entah mengapa Altar semakin gugup. Dia pun kembali berkata semakin aneh. "Tante. Bukan susu itu Tante." Terdengar gugup. "Lalu, maunya kamu susu siapa?" tanya Ibu Shirley semakin bingung dengan maksud perkataan Altar. Altar jadi salah tingkah. Dia pun membayangkan dua buah gunung mungil yang begitu indah sambil menatap gugup Velty. "Mungkin susu Mbak Imati, janda muda penjualan jamu keliling. Pasti vitaminnya banyak tuh Bu." Ucapan polos Canary membuat pendengar semakin mengerutkan keningnya. "Berisik banget," sentak Ibu Shirley sambil mencubit lengan putri bungsunya. Namun Canary malah terkekeh kecil. "Ibu bikin dulu ya," ucap Ibu Seri sambil pergi ke dapur. Altar dan Canary tinggal mereka berdua di ruang tamu. Keduanya pun terlihat sedikit canggung. Karena pada umumnya mereka itu sering berdebat dalam pembicaraan. Walaupun pada konteksnya hanya sebatas candaan. "Hehe. Apa lu lirik-lirik?" tanya Canary sedikit menajamkan matanya kepada Altar. "Jangan banyak ngoceh dulu Nyonya. Gua capek nih," ucap Altar sambil melepaskan dasinya. "Ingat ya, mulai hari ini lu harus baik-baik ama gua. Jangan suka mendebat omongan gua ya."
Sindir Canari yang udah mulai curiga dengan gerak-gerik Altar. Maksud lu apa sih? Bingung deh. Ucap Altar yang sedang melihat akun Facebooknya. Ingat ya, ingat nih baik-baik. Kalau lu mau jadi calon kakak ipar gue, lu harus baik-baik sama gua. Bisik Canari sambil menaik turunkan alis matanya. Wajah pria itu terlihat senang, namun dia masih berakting pura-pura tidak paham maksud Canari. Apa sih Chan? Ucap pria itu lugu. Apa? Tiap hari lu bantu kakak gua, bareng berdua di mobil. Bilang kalau salah yang gua bilang nih. Canari memojokkan Altar. Bisa diam gak sih Chan? Cerewet kali si istri sultan ini ya Allah. Keluh Altar. Kalian ngapain sih cerewet terus? Ucap Ibu Shirley yang telah siap bikin susu hangat sesuai selera Altar. Gak tante, masalah kayak gini. Debat-debat sama Canari aku udah kebal. Altar menetralkan batinnya. Harus begitu kalau mau jadi calon. Ibu Shirley hampir salah bicara dengan spontannya. Jadi calon pemimpin. Altar udah menebak celetukan Ibu Shirley. Dan dia pun hanya tersenyum tipis. Basten dan ayah mertuanya kini kembali. Dan mereka terlihat senang dengan pakaian yang sudah basah kuyup. Papa sama kakak kok udah pada basah kuyup sih, abis ngapain? Sebuah pertanyaan yang terdengar konyol dari Canari. Itu tadi pas papa strike ikan nila yang gede, tapi pas papa lepaskan dari mata pancing. Ikannya udah lepas, akhirnya papa mengejar di kolam, terus ngajak aku untuk ikut nyari. Mereka langsung ketawa. Begitu deh ceritanya. Masa ikan dikejar? Semuanya kembali tertawa mendengarkan cerita Basten dan ayah mertuanya saat memancing itu di kolam. Harus begitu kak biar gampang dapat restu ayah, harus nurut. Ucap Canari sambil menatap Altar, meskipun itu tanggapan dari perkataan suaminya. Tak terasa hari sudah mulai sore. Altar memilih pamit dari rumah Pak Aguso setelah mereka makan siang. Dan siang itu obrolan yang telah mereka omongin berlangsung biasa saja. Masing-masing selalu menjaga etika bicaranya. Karena mengantisipasi kedekatan Altar dan Velty yang menimbulkan banyak tanda tanya di hati keluarga Pak Aguso khususnya. Waktu sudah menunjukkan pukul 16.35 sore. Yang lainnya ada yang sudah istirahat, ada juga yang sedang keluar. Sementara Basten berada di teras sendirian sambil bermain game di tab mini Mia. Ibu Shirley yang tadinya sedang berada di ruang tamu, ia masih penasaran dengan perasaan Basten terhadap cerita yang telah diceritakan sebelumnya Canari saat mereka berkunjung ke rumah Ibu Tiara. Basten, kamu lagi sibuk? Tanya ibu mertua yang mengejutkan Basten. Oh, ibu. Gabuk kenapa? Sambil menutup layar tab mininya. Ada yang mau ibu tanya. Sambil mengambil kursi dan duduk berseberangan dengan Basten. Basten menaruh tabnya di atas meja. Dan menantikan apa yang akan bicarakan oleh ibu mertuanya. Begini Basten, sebenarnya kemarin itu kalian dari mana? Ibu Shirley memulai percakapan. Yang mana Bu? Basten memastikan. Itu loh, pas Canari bawa buat itu kemarin malam. Ibu Shirley mengingatkan. Dan akhirnya Basten berhasil mengingat tujuan yang dimaksudkan ibu mertuanya. Oh, itu dari, jawab Basten agak sedikit kaku. Iya, dari rumah ibumu kan.
Ibu Shirley langsung memotong pembicaraan Basten, karena ia tahu kalau Basten ragu untuk mengatakannya. Oh, iya Bu, kenapa? Apa saja yang kalian bahas di sana? Ibu Shirley langsung memastikan. Basten menghembuskan nafasnya, terlihat kaku untuk menceritakan. Namun ia yakin, pasti di balik ini semuanya, pasti Canari sudah bercerita sama Ibu Shirley. Emangnya, Canari sudah cerita sama Ibu? Basten langsung menebak. Udah. Jadi gimana menurut kamu? Ibu Shirley memastikan tanggapan Basten setelah mendengarkan kebenaran dari ayahnya. Lanjut ke bab berikutnya.